tepat. Puji Tuhan, haleluya. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam Mesbah Doa dan Renungan, haleluya. Sebelum kita masuk di dalam Mesbah Doa dan Renungan, untuk kita belajar firman Tuhan, mari kita ada di hadapan hadirat Tuhan yang kita berdoa, haleluya. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Sang Juru Selamat, Tuhan pemilik segala kuasa baik di surga dan di bumi, dalam nama Yesus, saat ini kami ada di hadapan hadirat-Mu, di dalam Mesbah Doa dan Renungan. Tuhan berkuasa atas kami. Biarlah lawatan Tuhan bagi kami lewat Roh Kudus yang berkuasa, jamah setiap kami, hamba yang men-sharing, membagikan firman Tuhan, dan semua yang mengikuti. Oh haleluya Tuhan, kami sama-sama diberkati. Kami merasakan kekuatan Tuhan, kami merasakan hadirat Tuhan, kami merasakan jamahan Tuhan, haleluya. Kiranya lewat Mesbah Doa dan Renungan ini menjadi berkat bagi kami semua. Haleluya Tuhan, berkuasa bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan atas segala lawatan Tuhan yang sangat terjadi bagi seluruh umat manusia, seluruh dunia, bangsa kami Indonesia, atas situasi bencana yang sedang terjadi. Mari Tuhan beracara bagi kami, berhadirat bagi kami, lewat kuasa-Mu, lewat Roh Kudus-Mu, dalam nama Yesus. Terima kasih, ini sembahyang doa kami Bapa. Kami serahkan semua ini dalam nama Yesus yang berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak, Saudara Tuhan. Dalam Mesbah Doa dan Renungan kali ini, saya akan men-sharing firman Tuhan untuk kita sama-sama mengikutinya. Kita belajar firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 8 ayat yang ke-40 sampai dengan ayat 40 sampai dengan ayat yang ke-42, dan kita lanjut ayat 49 sampai dengan ayat yang ke-56, yang dalam tema atau topik dalam Alkitab ini berkata bahwa Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Tetapi kemudian kita fokus kepada kisah daripada Yairus, kepala rumah ibadat, yang mengalami perkara mujizat oleh karena anaknya dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Ayat yang ke-40, ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang bernama Yairus, ia adalah kepala rumah ibadat, sambil tersungkur di depan kaki Yesus. Ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya, karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Lanjut ke ayat yang ke-49. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, janganlah engkau menyusahkan guru. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, jangan menangis, ia tidak mati tetapi tidur. Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, hai anak, bangunlah. Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu, tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Haleluya. Demikian Bapak Mama Saudara kasih Tuhan, bacaan firman Tuhan. Dan mari Bapak Mama Saudara kasih Tuhan, saya akan atau kita mari kita fokus kepada ayat yang ke-50, perkataan Tuhan Yesus. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Haleluya Bapak Mama Saudara kasih Tuhan. Kali ini dalam Mesbah Doa dan Renungan, sesuai dengan konteks bacaan kita tentang Yairus, seorang kepala rumah ibadat yang mengalami persoalan masalah di mana pada saat dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, di mana anaknya yang tadi hampir mati, tapi kemudian di dalam perjalanan informasi datang bahwa anaknya telah mati. Tema yang saya angkat pada ini adalah jangan takut, percaya saja, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Bapak-bapak Saudara kekasih Tuhan, kenapa harus Tuhan Yesus mengatakan jangan takut? Karena kata takut atau takut itu ada 3 hal yang menjadi catatan yang saya mau sampaikan. Yang pertama, bahwa takut itu akan membuat orang dia akan kehilangan
kekuatan ataupun kehilangan harapan atau menjadi lemah. Yang kedua, Bapak Mama Saudara Katulic, takut akan membuat orang kehilangan arah ataupun arahnya menjadi tidak jelas. Yang ketiga, bahwa takut akan membuat orang tidak akan bisa maju. Bapak Mama Saudara kekasih Tuhan, dalam situasi ini maka kemudian Tuhan Yesus berkata, jangan takut. Untuk meneguhkan dan untuk mau menyatakan kepada Yesus di dalam situasi menghadapi suatu persoalan masalah atau kita semua, bahwa jangan takut. Karena yang tadi, takut akan membuat kita kehilangan kekuatan atau pengharapan, atau menjadi kemudian kita menjadi orang yang ragu-ragu. Tapi kalau kemudian juga jangan takut akan membuat kita di mana kita akan kehilangan arah, tujuan kita yang tadi kita sudah memiliki satu tujuan. Yang kemudian takut akan membuat kita untuk tidak bisa maju. Maka itu yang kemudian harus diyakinkan oleh Tuhan Yesus. Yang kedua, Bapak Mama Saudara kalian, perkataan percaya saja. Memberikan satu keyakinan kepada Yesus bahwa di dalam konteks situasi persoalan masalah ini, percaya kepada Yesus yang adalah juru selamat. Percaya kepada Yesus yang merupakan harapan yang dia yakini. Maka itu akan membuat dia untuk menikmati akan satu pemulihan, menikmati satu kelepasan, menikmati akan satu apa yang diharapkan. Walaupun situasi berbeda saat ini bahwa anaknya itu telah mati. Bapak Saudara kasih Tuhan, tapi rupa-rupanya perkataan Tuhan Yesus jangan takut, percaya saja, diikuti oleh satu perkataan, satu kalimat yang lain. Ayat yang ke-50 saya baca kembali bagi kita. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yesus, jangan takut, percaya saja. Dan diikuti dengan satu kalimat, anakmu akan selamat. Tadi yang pertama, jangan takut. Dia meneguhkan Yesus supaya di situasi ini jangan takut. Yang kemudian, percaya saja. Yang kemudian diikuti lagi dengan perkataan, anakmu akan selamat. Tadi diteguhkan, kemudian diyakini. Yang ketiga adalah memberikan jaminan. Yesuslah yang memberikan jaminan karena dia adalah juru selamat. Meyakinkan kepada Yesus bahwa anaknya itu pasti akan selamat. Dan dalam hal ini Yesus tetap teguh, tetap kuat, dan tetap percaya pengharapannya kepada Yesus. Bapak Saudara sudah kata apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus pada ayat tentang jangan takut, percaya saja, anakmu akan selamat, sama dengan apa yang diangkat oleh Allah atau disampaikan oleh Allah di dalam kitab Yesaya pasal 41 ayat yang ke-13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Haleluya. Ini satu firman yang disampaikan oleh Allah kepada bangsa Israel lewat Yesaya di tengah situasi bangsa Israel yang dalam kondisi persoalan masalah yang mereka sering hadapi. Hal yang sama diucapkan oleh Tuhan Yesus. Kemudian itulah yang diyakini oleh Yesus bahwa dia ini adalah satu pribadi, yaitu Allah yang ada melekat di dalam diri Yesus. Yang sering atau yang sudah saya sampaikan firman Tuhan bahwa Yesus adalah pemilik segala kuasa baik di sorga bahkan di bumi. Dan Bapak Saudara kasih Tuhan, itulah yang kemudian meyakinkan Yesus dan bahkan kita semua persoalan masalah beban apapun yang kita hadapi. Contohnya sekarang ini COVID-19 dan dampak-dampaknya, situasi kelusuan ekonomi, suatu pergumulan pribadi, keluarga, rumah tangga, dan banyak hal yang kita sering hadapi. Sebagaimana Yesus, dia datang berjumpa dengan Tuhan. Dia membawa persoalan masalahnya. Kemudian dia diyakinkan oleh Tuhan Yesus, jangan takut. Dan kemudian dia diteguhkan kembali, diyakinkan kembali, tetap percaya, anakmu akan selamat. Itulah yang membuat dia tetap mengiring Tuhan. Dia tetap ikut dengan Tuhan. Dan kemudian dia menikmati perkara dan mujizat. Karena dari perkataan Tuhan Yesus itulah yang kemudian dia percaya. Bapak Saudara kasih Tuhan, mari seperti Yesus datang percaya kepada Tuhan, datang berjumpa dengan Tuhan, kemudian dia mendengarkan firman Tuhan, dia percayakan firman Tuhan, karena dia tahu apa yang diucapkan, apa yang difirmankan oleh Tuhan adalah firman yang hidup, firman yang menyelamatkan, firman yang memberikan satu hal yang berdampak kepada suatu perkara hidup yang berubah, mujizat perkara yang cerita akhir yang tadi kita sudah baca firman Tuhan bahwa anaknya kemudian dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Karena yang tadi bahwa dia tidak takut,
dia tetap percaya kepada Yesus, dan kemudian dia yakin bahwa apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus bahwa anakmu akan selamat, itu terbukti dan terjadi apa yang dialami. Bapak saudara Tuhan, dalam situasi kondisi seperti kita yang alami ini juga demikian. Apapun persoalan yang saya dan saudara alami, beban pergumulan apapun itu, mungkin pada saat situasi kondisi karena situasi bencana ini ada banyak saudara kita yang telah meninggal. Orang-orang terkasih kita kehilangan arah, kita kehilangan harapan, kita kehilangan satu jaminan keselamatan hidup. Tapi percaya bahwa apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus ini adalah satu jaminan bahwa Dialah Sang Juru Selamat dunia. Dialah Tuhan Allah yang telah menjadi manusia. Kalau Bapak Mama Saudara kasih, dia rela mati di atas kayu salib bagi seluruh umat manusia, bagi seluruh dunia, bagi saya dan saudara. Betapa mudah persoalan masalah yang saya dan saudara hadapi, dia akan mampu dan sanggup dan lebih daripada itu untuk memberikan jalan keluar dan kepastian. Firman Tuhan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, atau yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-28, Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Haleluya. Meyakinkan, menyatakan bahwa Dialah Juru Selamat. Dialah Sang Pemilik segala kuasa bagi sorga dan di bumi. Bapak saudara, mari kita datang ke hadapan Tuhan. Apapun masalah persoalan yang sedang kita hadapi, apapun yang sedang menjadi pergumulan kita, percaya kepada Yesus. Jangan takut, percaya saja, karena Yesus adalah Juru Selamat. Bapak saudara, Yesus percaya apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Jangan takut, percaya saja. Kemudian Tuhan Yesus memberikan jaminan, anakmu akan selamat. Dan itu terbukti kemudian anaknya diselamatkan walaupun tadi sudah mati. Haleluya Bapak saudara sekalian. Kiranya lewat perenungan yang sederhana ini akan menjadi berkat bagi saya dan saudara di tengah situasi yang sedang kita hadapi. Tapi kita tetap percaya, kita tetap teguh dengan Tuhan, karena persekutuan kita dengan Tuhan, jeripaya kita dengan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Haleluya. Bapak saudara sekalian, mari kita ada di hadapan Tuhan dan kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Sang Juru Selamat, terima kasih atas firman Tuhan yang hebat dan luar biasa. Apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus, jangan takut, percaya saja. Haleluya. Ini satu hal yang sangat luar biasa, karena Tuhan Yesus adalah pemilik segala kuasa baik di sorga dan di bumi. Tuhan Yesus adalah Sang Juru Selamat. Apa yang dialami oleh Yairus, bahwa dia tetap teguh dengan Tuhan, dia percaya apa yang difirmankan oleh Tuhan, dia tetap mengiring dengan Tuhan, dia tetap ikut dengan Tuhan walaupun di sana sini ada persoalan, ada hambatan, ada hal-hal yang disampaikan kepada dia, sekalipun anaknya sudah mati, tetapi karena iman dan percayanya kepada Tuhan, apa yang diucapkan oleh Tuhan, maka dia mengalami perkara dan mujizat. Terima kasih Tuhan, kami percaya, kami di tengah pergumulan. Banyak saudara kami yang telah berpulang kembali oleh karena bencana sana sini, salah satunya adalah COVID-19 atau Corona ini. Tetapi kami percaya Tuhan bahwa kami tidak akan pernah kehilangan harapan, karena harapan kami kepada Yesus Sang Juru Selamat yang memberikan suatu jaminan hidup tentang suatu kehidupan yang pasti, yang kemudian adalah Tuhan Yesus yang pemilik kerajaan surga itu sendiri. Terima kasih Tuhan, kami percaya itu. Maka Tuhan teguhkan setiap hati pribadi akan semua saudara kami, semua yang telah kehilangan akan saudara famili oleh karena situasi dan bencana ini. Dan Tuhan yang saat ini masa terkapar virus kalau di rumah sakit, di rumah Israel, Tuhan jamah mereka semua dengan kuasa tangan kasih-Mu Tuhan. Ada kuasa di sana yang memulihkan mereka, dan kami percaya apa yang mereka sedang menjadi pergumulan mereka, apa yang sedang mereka alami, mereka mengalami kelepasan, pemulihan, karena Tuhanlah sang sumber keselamatan, sumber pemulihan itu, sumber berkat itu sendiri. Terima kasih Tuhan, segala upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dari pusat sampai dengan daerah, Tuhan campur tangan, baik itu lewat penyebaran vaksin, pengobatan para medis, upaya-upaya yang lain, bahkan pemulihan ekonomi dengan program-program pelayanan, Tuhan campur tangan, kuduskan di dalam nama Yesus yang berkuasa itu, dan semua mengalami pemulihan Indonesia bangkit kembali, Indonesia diberkati, Indonesia menjadi sebuah negara yang hidup, yang terus diberkati dan diberkati. Dan juga Tuhan berkati setiap pergumulan pribadi, rumah tangga, pergumulan tentang situasi perusahaan, bisnis dan lain sebagainya, seluruh tentang kehidupan kami. Ada kuasa nama Yesus yang memulihkan, yang menyembuhkan, yang mengalami suatu hal yang luar biasa oleh karena nama Yesus yang berkuasa itu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati seluruh penginjilan, pemberitaan dan kesaksian lewat berbagai macam bentuk model apapun, mimbar pelayanan, lewat media sosial, lewat pujian, penyembahan, dan semua diberkati Tuhan, untuk kemudian meyakinkan kepada dunia
bahwa Yesuslah satu-satunya juru selamat yang memberikan satu kepastian, kepastian hidup tentang kehidupan di dunia dan juga kehidupan kekal, yaitu sorga yang senantiasa menjadi milik orang dan umat orang yang percaya kepada Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, ini sembahyang doa kami, ini mesbah doa dan renungan. Tuhan campur tangan memberkati, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, terpuji namamu. Di dalam satu nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak, saudara saudara, sampai di sini perjumpaan kita berjumpa kembali di waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati, menjaga, melindungi saya dan saudara. Haleluya, puji Tuhan. Salam.